meluangkan waktunya dan bersedia untuk membantu kegiatan vaksinasinya untuk menghemat waktu. Di sini pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kita khususkan untuk masyarakat umum dan Moderna untuk tenaga kesehatan. Coronavac dan Moderna ini sama-sama multidos, satu vial bisa lebih dari satu dosis. Untuk yang Sinovac, ini satu vialnya 9-10 dosis. 9-10 dosis ini adalah IP atau indeks penyuntikan. Satu dosisnya itu kita pakainya 0,5 cc. Untuk Moderna, satu vial bisa sampai 14 dosis, tapi kadang-kadang hanya bisa diambil 13 dosis gitu. Jadi 13-14 dosis. Satu dosisnya untuk Moderna juga sama 0,5 cc. Nah, ini ada perhatian khusus untuk penyimpanan vaksin. Vaksin Moderna ataupun Sinovac ini suhunya harus terjaga 2-8 derajat Celcius. Nanti ketika pelaksanaan vaksin di cool box-nya itu kita sediakan satu termometer suhu ruangan yang nanti ditempatkan ujung suhunya itu di dalam cooler box-nya itu. Kita pantau suhunya 2-8 derajat Celcius. Nah, untuk vaksin Moderna ini penyimpanan awalnya di suhu minus 20 derajat Celcius. Di gudang farmasi kita tempatkan di suhu minus 20 derajat Celcius. Kemudian sebelum digunakan harus dicairkan terlebih dahulu sampai dia cair dan dimonitor lagi di suhu 2-8 derajat Celcius. Untuk pelaksanaan vaksinasi itu kita tidak diperbolehkan melakukan pre-filling saat pelaksanaan vaksinasi. Jadi kalau misalkan sasaran vaksinnya misalnya kurang dari 10 gitu kan untuk yang Sinovac, tapi kita sudah nyedot-nyedotin vaksin itu sebetulnya tidak boleh gitu, kecuali kalau misalkan sasarannya sudah banyak dan sudah mau disuntikan dengan cepat, baru untuk mempercepat waktu baru kita boleh melakukan pre-filling. Tapi kalau pre-filling dalam waktu lama itu tidak diperbolehkan karena akan merusak vaksin tersebut gitu. Nah, ini langsung saja kita masuk ke dalam alur untuk tanggal 13 dan 22 September. Tahap pertama kita lakukan verifikasi dulu. Verifikasi ini adalah kita melakukan verifikasi terhadap sasaran ini karena sasaran kita di tanggal 13 dan 22 ini dosis 2, tapi khusus untuk yang dosis satunya dilaksanakan di kita. Jadi kalau misalkan ada yang dosis satunya di luar, kita tunda dulu untuk pelaksanaan vaksinnya. Nanti akan ada petugas verifikasinya. Si petugas verifikasi ini meminta bukti vaksin dosis 1 yang dilakukan di sini. Setelah lolos verifikasi, sasarannya diberikan formulir screening sesuai dengan kategori. Di sini ada 3 kategori dewasa, remaja, atau ibu hamil. Untuk kategori remaja dimulai dari usia 12 sampai 16 tahun. Nanti sasarannya akan mengisi identitas pada lembar screening. Ini contoh lembar screening untuk dewasa. Nanti si sasaran itu mengisi identitas di poin A, kemudian nanti poin B yang mengisi adalah petugas screening. Mulai dari suhu dan tekanan darah dilakukan pemeriksaan menggunakan termometer dan tensimeter, kemudian dilakukan anamnesa. Yang pertama itu ada pertanyaan untuk vaksinasi dosis ke-1, apakah ada riwayat alergi berat seperti sesak nafas, bengkak, dan urtikaria seluruh badan atau reaksi berat lainnya setelah vaksin. Nah, untuk pertanyaan untuk vaksinasi kedua itu apakah memiliki riwayat alergi berat sebelumnya setelah divaksin COVID. Jika tidak ada, berarti boleh dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kemudian, apakah Anda mengidap penyakit autoimun seperti lupus? Kemudian pertanyaan tentang pengobatan, apakah Anda sedang mendapatkan pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, kelainan darah, defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi. Terus, apakah sedang mendapat pengobatan imunosupresan seperti kortikosteroid dan kemoterapi? Apakah memiliki penyakit jantung berat atau asma dalam keadaan sesak? Apakah pernah terkonfirmasi COVID? Ini jika pernah terkonfirmasi COVID, maka vaksinasi ditunda sampai dengan 3 bulan setelah sembuh. Kemudian ini untuk pertanyaan yang nomor 7 itu untuk sasaran yang lansia yang di atas 60 tahun. Kalau misalkan ada lansia, berarti dilanjutkan sampai pertanyaan 7.4. Kalau misalkan tidak lansia, itu cukup sampai pertanyaan terkonfirmasi COVID saja. Kalau misalkan lolos screening, berarti nanti Bapak Ibu screenernya melakukan checklist dilanjut vaksin, kemudian diparaf. Selanjutnya hasil vaksinasi ini diisi oleh petugas penyuntikan yang nanti akan menyuntik.
Nanti petugas penyuntikan setelah menyuntik mengisi jenis vaksinnya, CoronaVac atau Moderna, nomor batch ada di botol vaksinnya. Biasanya kalau CoronaVac itu diawali dengan angka 24, 24004021 misalnya. Kalau Moderna 009D21A. Tanggal vaksinasinya diisi pada hari itu dan jam vaksinasinya untuk menandakan dia selesai observasinya 15 menit setelahnya. Kemudian diparas juga oleh petugas penyuntik. Untuk yang poin C, meja 2 pencatatan dan observasi ini diisi tanpa keluhan ataupun ada keluhan. Untuk yang dewasa, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan screening untuk ibu hamil. Oh iya, untuk yang dewasa itu batas tekanan darahnya adalah lebih dari 180/110. Jika misalkan dia tekanan darahnya lebih dari itu, kita ulang lagi pengukuran tekanan darahnya selang 5-10 menit. Jika 2 kali sudah ditensi tapi masih tinggi, maka kita tunda ke hari jadwal berikutnya. Usia kehamilan untuk ibu hamil adalah kurang dari 13 minggu sampai 33 minggu. Minimal 12 minggu sampai maksimal 33 minggu. Ibu hamil tidak boleh memiliki keluhan seperti kaki bengkak, sakit kepala, nyeri ulu hati, pandangan kabur, dan tekanan darah tinggi. Sama juga ditanyakan apakah ada riwayat alergi berat seperti sesak nafas, bengkak, dan urtikaria. Kemudian jika sudah vaksin kedua, itu apakah ada alergi di vaksin pertamanya. Kemudian untuk komorbid di ibu hamil, jika dalam kondisi terkontrol dan tidak ada komplikasi, maka vaksin dapat diberikan. Penyakitnya itu seperti jantung, diabetes mellitus, asma, paru, HIV, hipertiroid atau hipotiroid, penyakit ginjal kronik atau penyakit hati. Autoimun juga sama ditanyakan, pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, juga pengobatan kortikosteroid atau imunosupresan lainnya, dan pernah terkonfirmasi COVID atau tidak, itu sama ketentuannya 3 bulan setelah sembuh. Prosedurnya sama, jika lolos screening maka di checklist dilanjut vaksin. Di hasil vaksinasi petugas penyuntikan itu juga melakukan pengisian identitas vaksin. Ini untuk melacak kipinya. Nah, ini yang terakhir untuk kartu kendali anak. Ini batas anak itu dimulai dari di atas 12 tahun sampai 16 tahun. Jika 17 tahun ke atas itu diberikan formulir yang dewasa. Batas tekanan darah untuk anak itu tidak lebih dari 140 sampai 100 mm Hg. Jika 2 kali tensi masih tinggi, maka ditunda ke jadwal vaksin berikutnya. Pertanyaannya agak berbeda untuk yang anak. Ini anak ditanyakan apakah dia mendapatkan vaksin kurang dari 1 bulan sebelumnya. Kalau misalkan dia mendapatkan vaksin kurang dari 1 bulan sebelumnya, itu vaksinasinya kita tunda dulu. Apakah pernah terkonfirmasi COVID? Kalau misalkan pernah terkonfirmasi, maka kita tunda dulu sampai 3 bulan. Apakah di keluarga terdapat kontak erat dengan pasien COVID? Jika ada kontak erat, kita tunda dulu 2 minggu. Apakah dalam 7 hari terakhir anak tersebut menderita demam, batuk, pilek, atau nyeri menelan, atau muntah dan diare? Jika iya, terlebih dahulu. Kemudian, apakah anak sedang menderita gangguan imunitas seperti hiperimun, autoimun, alergi berat, defisiensi imun, gizi buruk, HIV berat, dan keganasan? Jika iya, vaksinasi ditunda sampai dinyatakan boleh oleh dokter yang merawat. Jadi jika ada sasaran yang seperti ini, kita arahkan saja untuk kontrol ke spesialis anak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah saat ini anak sedang menjalani pengobatan imunosupresan jangka panjang atau steroid lebih dari 2 minggu? Jika ya, vaksinasi ditunda sampai dinyatakan boleh oleh dokter yang merawat. Apakah anak mempunyai riwayat alergi berat seperti sesak nafas, bengkak, urtikaria seluruh tubuh, atau gejala shock anafilaksis setelah vaksinasi sebelumnya? Jika ya, berarti vaksinasi dilaksanakan di kita untuk mengontrol kipinya. Apakah anak menyandang penyakit hemofili atau kelainan pembekuan darah? Sebenarnya untuk anak dengan hemofilia dan kelainan pembekuan darah bisa divaksin, asalkan rutin untuk menjalani pengobatan dan vaksinasinya dilaksanakan di rumah sakit. Jika lolos semua, dilanjutkan vaksin sama mengisi hasil screening dan riwayat penyuntikan. Lalu selanjutnya setelah di screening, dilakukan penyuntikan vaksin. Dilakukan penyuntikannya di IM dengan cara IM, dosisnya 0,5 cc. Sasaran vaksin selain disuntik juga oleh petugas penyuntikan diberikan KIE terkait KIPI dan protokol kesehatan yang harus tetap dijalankan. Setelah disuntik, pasien diarahkan ke meja observasi sambil menyerahkan lembar kendali, kartu kendali ke petugas piker.
Nanti sambil diobservasi selama 15 menit apa ada KIPI atau tidak, sambil diterbitkan kartu vaksinasi dari sistem Piker oleh petugas Pikernya. Ini halaman depan Piker. Nanti dijelaskan sedikit untuk Piker karena di sini nggak ada KTP yang bisa dilakukan simulasi, maka kita pengenalan Piker saja. Ini tampilan awal Piker.